Hai guys, selamat datang di Sejarah Dunia bersama saya, Aditya. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas kisah sejarah dari putra dan putrinya Raja Henry ke-8. Setelah meninggalnya Raja Henry ke-8, takhta Inggris pun dilanjutkan oleh Pangeran Edward, anak dari istri ketiganya, yaitu Jane Seymour. Pada tanggal 20 Februari tahun 1547, di usianya yang ke-9 tahun, Pangeran Edward dinobatkan menjadi raja baru sebagai Edward ke-6. Raja Edward ke-6 adalah raja Inggris pertama yang beragama Protestan, dan Edward juga menjadi raja ketiga dari dinasti Tudor. Namun sayangnya masa kepemimpinan Edward berakhir di usianya yang ke-15 tahun. Hal ini disebabkan karena Edward jatuh sakit dan diduga dirinya tidak akan lama bertahan hidup. Kemudian pada tanggal 6 Juli tahun 1553, Raja Edward ke-6 meninggal dunia di Greenwich Palace pada jam 8 malam. Sebelum meninggal, Edward mengatakan bahwa kakak-kakak tirinya yaitu Mary dan Elizabeth tidak bisa untuk menjadi pewaris takhta. Hal ini disebabkan karena perceraian Henry ke-8 dengan ibu-ibu mereka. Oleh karena itu, Mary dan Elizabeth menjadi anak yang tidak sah untuk menjadi pewaris takhta. Dan Edward menyusun rencana agar takhta Inggris jatuh ke tangan penguasa Protestan. Kemudian Edward memutuskan bahwa Lady Jane Grey yang merupakan cicit dari Mary, adik Henry ke-8, yang akan menggantikannya. Setelah kematian Edward, Lady Jane Grey pun diumumkan sebagai Ratu Inggris baru. Dan pada tanggal 10 Juli tahun 1553, Lady Jane dinobatkan sebagai Ratu Inggris. Namun sayangnya, tidak semua rakyat dan bangsawan Inggris setuju dengan hal itu. Dan mereka lebih memilih pewaris takhta berasal dari garis keturunan Raja Henry ke-8. Oleh karena itu, setelah 9 hari, tepatnya pada tanggal 19 Juli di tahun yang sama, Dewan secara terbuka menyatakan Mary saudara tiri Edward ke-6 yang akan menjadi Ratu Inggris baru. Pemerintahan 9 hari Lady Jane pun berakhir, dan Lady Jane dijuluki sebagai Nine Days Queen. Kemudian, Mary menjadi Ratu Inggris baru di usianya yang ke-37 tahun dari dinasti Tudor yang beragama Katolik. Setelah menjadi ratu, Mary membatalkan reformasi Protestan yang dijalankan Edward ke-6. Dan Lady Jane pun dijatuhi hukuman mati atas tuduhan pengkhianatan. Tetapi, Ratu Mary telah mengampuni Lady Jane. Mary juga ingin menghancurkan iman Protestan yang merupakan latar belakang pendidikan Elizabeth, saudara tirinya. Mary memerintahkan bahwa semua orang wajib menghadiri misa Katolik. Jika perintahnya tidak diikuti, maka akan dijatuhi hukuman mati dengan cara dibakar. Elizabeth pun mau tidak mau harus patuh dengan perintah tersebut. Hampir 300 penganut agama Protestan dibakar karena tidak mengikuti perintah Ratu Mary. Peristiwa ini membuat Ratu Mary dijuluki sebagai Bloody Mary. Dengan masa pemerintahannya, Mary membuat Inggris kembali memeluk agama Katolik. Kemudian Mary berpikir akan menikah dan memiliki ahli waris untuk mencegah agar Elizabeth tidak bisa menaiki takhta. Pada tahun 1554, nama Ratu Mary pun menurun setelah ia mengumumkan untuk menikahi Raja Philip dari Spanyol yang merupakan putra dari Kaisar Charles ke-5. Sebuah pemberontakan White yang terjadi di kerajaan Inggris pada tanggal 26 Januari tahun 1554. Pemberontakan ini dinamai dari Thomas White yang merupakan salah satu pemimpin pemberontakan. Pemberontakan White terjadi akibat keinginan Ratu Mary untuk menikahi Raja Philip dari Spanyol. Dan pemberontakan ini juga bertujuan untuk menjatuhkan Ratu Mary dari takhtanya. Setelah terjadinya pemberontakan,
Pemberontakan ini pun segera diamankan. Lalu Mary pun kembali menjatuhkan hukuman mati terhadap Lady Jane yang sebelumnya telah ia maafkan. Hal ini karena ayahnya Lady Jane terlibat dalam pemberontakan White yang menentang pernikahan Ratu Mary dengan Raja Philip dari Spanyol. Pada tanggal 12 Februari tahun 1554, hidup Lady Jane berakhir tragis di balok pancung. Dan kemudian Elizabeth juga dicurigai terlibat dalam pemberontakan White. Elizabeth pun dibawa ke pengadilan dan diinterogasi. Pada tanggal 18 Maret tahun 1554, Elizabeth dipenjarakan di Menara London. Dan Elizabeth bersikeras bahwa ia tak bersalah. Walaupun kemungkinan besar ia tidak bersekongkol dengan para pemberontakan White, tetapi beberapa pemberontakan pernah mendekatinya. Pendukung Elizabeth di perintahan seperti William Paget meyakinkan Mary untuk mengampuni Elizabeth karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ia bersekongkol. Mary diduga hamil. Jika Mary dan anaknya meninggal, Elizabeth akan menjadi ratu. Namun, bila Mary melahirkan anak yang sehat, kesempatan Elizabeth menjadi ratu akan hilang. Dan ternyata Mary tidak hamil, sehingga tidak ada lagi yang percaya bahwa ia dapat melahirkan seorang anak. Posisi Elizabeth sebagai penerus tampaknya telah terjamin. Dan suaminya Mary yaitu Philip kembali ke Spanyol meninggalkan Ratu Mary seorang diri. Ia menyadari bahwa situasi politik di Inggris sudah berubah. Pada tanggal 6 November tahun 1558, Mary mengakui Elizabeth sebagai penerusnya. Kemudian, Mary meninggal pada tanggal 17 November tahun 1558 dan Elizabeth akhirnya naik takhta. Elizabeth menjadi ratu di usianya yang ke-25 tahun. Elizabeth mencoba memerintah berdasarkan nasihat yang baik, sehingga ia sangat bergantung pada penasihat-penasihat kerajaan. Pada musim semi tahun 1559, Elizabeth jatuh cinta terhadap teman masa kecilnya, yaitu Robert Dudley. Istri Robert diketahui sedang sakit, sehingga Ratu Elizabeth ingin menikahi Robert jika istrinya meninggal. Namun ketika istri Robert meninggal, para kaum bangsawan menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap hubungan Elizabeth dengan Robert. Bahkan terdapat rumor bahwa para bangsawan akan memberontak apabila pernikahan tersebut berlangsung. Pada tahun 1564, Elizabeth mengangkat Robert menjadi Earl Leicester. Di masa pemerintahannya, Elizabeth diharapkan untuk menikah agar ia bisa memiliki ahli waris. Namun semenjak cintanya dengan Robert tidak disetujui, maka Elizabeth mengurungkan niatnya untuk menikah. Saat Elizabeth menjadi ratu, masa kepemimpinannya disebut masa keemasan karena pemeluk agama Protestan lebih diterima pada masa itu. Dan kekuasaan Elizabeth terkenal ketika Inggris perang dengan Spanyol. Pasukan Inggris yang dipimpin oleh Elizabeth berhasil mengalahkan armada Spanyol. Status Elizabeth yang masih lajang memicu tumbuhnya kultus keperawanan, sehingga Elizabeth pun dijuluki sebagai Ratu Perawan. Walaupun banyak lamaran yang datang untuk menikahi Ratu Elizabeth, tetapi satupun lamaran itu tidak diterima. Dan saat dirinya didorong untuk segera menikah, untuk memiliki ahli waris, Elizabeth pun membuat pernyataan bahwa dirinya telah menikah, tetapi bukan dengan orang. Elizabeth mengatakan bahwa dirinya telah menikah dengan Inggris. Pada bulan Maret 1603, Elizabeth pun jatuh sakit dan depresi ketika kematian teman-temannya. Kemudian Elizabeth meninggal pada tanggal 24 Maret tahun 1603 di Istana Richmond antara pukul 2 atau 3 pada pagi hari.
Walaupun Elizabeth seorang ratu, tapi Elizabeth bisa memimpin seperti seorang raja. Oke guys, sekian cerita dari sejarah dunia dan terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mengetahui video baru dari sejarah dunia. Like video ini jika kamu suka dan komen juga di bawah ya guys. See you next video guys.